Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Endah Pratiwi, NIM A2101801666 kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan metode pendapatan nasional. Kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Indikator kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional, yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang ketiga, mendeskripsikan manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang keempat, komponen-komponen pendapatan nasional, yang kelima, menerapkan konsep pendapatan nasional, dan yang terakhir, menentukan metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk tujuan kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, siswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, siswa mampu menentukan komponen-komponen pendapatan nasional. Yang kelima, siswa mampu menerapkan konsep pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menentukan metode perhitungan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, di mana biasanya dalam waktu 1 tahun. Untuk tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai menurut Sukirno tahun 2008. Ada 3 fungsi yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu keseluruhan permintaan dan keseluruhan penawaran. Artinya, untuk keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran yaitu keseluruhan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Yang kedua ada investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. Dan yang terakhir ada konsumsi dan tabungan. Artinya, konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Ada 7 manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, menilai kinerja ekonomi antar sektor. Yang kedua, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keempat, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kelima, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keenam, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan, yaitu kompensasi untuk bekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Yang kedua ada komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi, yaitu ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan, rel, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir ada komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran, di antaranya yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, tabungan, dan pengeluaran pemerintah. Konsep pendapatan nasional yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode yaitu dalam 1 tahun dengan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP adalah total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun,
dengan rumus GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP, yaitu jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, adalah pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada personal income, adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. Yang terakhir ada disposable income, adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang dan jasa atas konsumen dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. 3. Metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi, diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu dengan rumus Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah PN kali QN dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional P1 harga barang ke-1, PN harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, dan QN jenis barang ke-N. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Pendekatan ini yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor yang diproduksi dengan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R pendapatan dari upah, gaji, dan sebagainya, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam selama satu periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.